Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunajji qailuha min azabin alim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ila akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Direktur Utama salah satu perusahaan yang berdiri di Makassar. Beliau ini adalah Dembelah. Beliau banyak membantu kita, bukan hanya di Sajenetalasa, tapi Kecamatan Bangkalah. Ada beberapa jembatan yang dibangun, yang didirikan, termasuk jembatan yang menghubungkan Bonto Salangga dengan Jenetalasa dan jembatan yang ada di Marayuga. Luar biasa ini bantuannya beliau. Kalau proyek yang kerja itu tidak salah-salah 200 sampai 300 juta satu jembatan. Dan itu akan jadi amal jariah. Selama ada orang yang melintas di atas jembatan itu, pahalanya tidak akan putus-putusnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabiki pemupurang kering. Saya ini malam sudah 8 kalinya keluar ini tidak pernah istirahat. Jadi punah duduk selampe lagu cidung membo di pemupurang. Tapi mudah-mudahan saya tahan berdiri. Karena biasanya laki-laki itu senang berdiri. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan ibu-ibu yang pakai HP Android, selama saya ceramah lalu ada yang main game, saya akan doakan suaminya agar bisa kawin lagi. Kalau merekam secara langsung tidak apa-apa, tapi tidak usah direkam, saya bukan syuting. Insya Allah sebentar jam 11.30 sudah bisa kita tonton di YouTube.
buka saja nama channel saya, Dr. Andrus Jamaluddin atau DRS Jamaluddin. Itu muncul 77 video yang sudah viral di YouTube, mulai dari Kabupaten Bulukumba, Bantai, Jeneponto, Tagalar, Goa, Makassar, bahkan sampai Sulawesi Barat menuju tengah, dan sampai di pulau Tanah Keke, Kabupaten Tagalar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Ane bulan ane lagi berapa hari kita masuki Ramadan. Tapi mungkin ada dua versi ini. Niat tarawih banginna satua, niat tarawih banginna minggua. Waktu puasa kita hari Ahad dan hari Sabtu. Saya mudah-mudahan bisa sepakat nanti hari yang mana disetujui oleh pemerintah atau Menteri Agama dalam hal ini. Jadi sebentar kita masuki acara takziah kematian. Karena yang mau ditakziah ini malam bukan orang mati, hanya menjadi penyebab atas tawakalnya nama terang. Jadi takziah itu tujuannya adalah menghibur. Apalele simpung, yaring apalele Pak Arsi. Makanya pun acara takziah keman negeri, sengaja tuh para diundang. Cukup disampaikan di masjid. Mulai kiri para sangang kiri untuk salangkat, pilih bertanggung dan punah takziah tawa. Disampaikan saja di masjid. Kering sinampi patungan sengkir balak dan tambah amin pemempu apilangeri acara takziah. Insya Allah semua orang datang. Ya mencuma tiba-tiba masih kan pusat informasi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Saya sebenarnya malam ini baru istirahat ini. Saya 3 hari 3 malam ikut pengkaderan ulama Kabupaten Jeneponto, dan rata-rata instrukturnya itu kiai dari Jakarta, tidak ada kiai dari Sulawesi Selatan, semua dari Jakarta. Tapi alhamdulillah setiap malam saya diizinkan keluar karena pada sekali teragu minggu ini. Hadirin tuan dan perhitungan sini hadir, bayangkan kita dulu jam 8 pagi sampai jam 6 sore, malam jam 8 sampai jam 12 malam. Jam 3 dikasih bangun lagi. Subhanallah. Tapi alhamdulillah karena ini kegiatan agama tidak ada rasa capek. Yang perlu saya sampaikan, karena kita memasuki Ramadan ini, saya masih ingat tahun 2007. 35 orang dari Kabupaten Jeneponto diutus ke Jogja, termasuk saya bersama Kabak Kisra waktu itu, Pak Samsul Kamal, untuk melaksanakan tim tadarus Al-Quran di Jogja. Di saat itu kebetulan ada tim peneliti ahli tajwid dari Mesir yang ditugaskan di Indonesia. Pas ketemu dengan saya di Jogja, beliau sampaikan kepada saya, Ustaz, di Indonesia ini masih banyak orang yang belum sempurna caranya membaca Al-Quran, dan itu terdapat pada surah-surah pendek. Itu biasanya kalau di awal Ramadan, dari kampung-kampung keman negeri, apa biasanya di pangumpu Al-Hajjul Takatsur di Pak Balian Kulhuwallah 16 Ramadan sampai akhir Ramadan. Apa sinyalnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di sinilah paling banyak kesalahan kita dalam membaca Al-Quran. Bukan salah, tidak sempurna. Seperti halnya kadang kita dengarkan imam, tolong perhatikan imam-imam yang biasa memimpin sholat tarawih atau sholat apa saja. Biasa ada imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Seremi salam nih. Allahus samad 2. Lam yalid 3. Wa lam yulad 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5 ini caranya membaca tidak ada yang sempurna kalau menurut peneliti ahli tajwid dari Mesir. Nah, bagaimana caranya membaca yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dal itu harus diisarkan di palapo, kita kulit dicokok. Yang paling banyak tidak sempurna apa? 16 Ramadan sampai akhir Ramadan. Apa bahasa kadang imam pun imam kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Seremi. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ruang. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lalu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amar. 4. Salamun hiya hatta matla'il fajar. 5. Kita lihat di mana letak kesalahannya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jin itu kan sukun bukan fathah. Kalau dibaca fajar berarti dia fathah. Kenapa ra itu dihilangkan? Ra itu bukan huruf merdeka. Huruf merdeka di sini adalah jin. Bagaimana caranya membaca yang benar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jangan dibaca qadar. Kalau dibaca qadar berarti dia fathah. Dari ra dihilangkan saja, dibuat menjadi kata tadi huruf merdeka. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jangan dibaca bisyahr. Bisyahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jangan dibaca amar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi jangan lagi dibaca fajar. Perlu kita ingat, Al-Quran itu jangankan barisnya berubah, harkatnya saja berubah. Anu la'buni bodoi bodoh tidak bui nasi sarabat tuana. Saya berikan contoh. Kalau imam di depan membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasa ada makmum di belakang buru-buru menjawab amin. Itu artinya aman. Kalau dia jawab amin, itu artinya jujur. Jika mulai pasti la ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terimalah. Itu yang benar. Kenapa? Salat itu kalau menurut etimologi atau bahasa, salat itu adalah doa. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikau dikareku sumpah ikau tunjiku papalaki. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ia penanakan imangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terimai kering. Salah pernikahan jujur. Salah itu pernikahan aman. Saya pernah satu kali tahun berapa ya? 94 kalau saya tidak salah. Saya dari Jayapura ke Makassar. Saya memberikan kultum di kapal subuh. Kuliah 7 menit. KM Cirimai kalau saya tidak salah itu. Begitu selesai saya ceramah, saya bahas masalah ini. Tajwid. Ada seorang haji
Orang tua, sudah tua orangnya, dia tanya saya, Ustaz, intinya mana kini sampaianku? Apakah terima jendela Ta'ala? Kebetulan kena kemana kaman Ustaz? Qul huwallahu ahad, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya jawab, soal diterimanya kita serahkan kepada Allah. Yang Anda tuntut kepada kita adalah utubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke lahat. Jadi kita disuruh belajar. Puna belajar kita nanti di kuliah di bajiki, ya apabila kita serahkan kepada Allah. Segitu Allah Ta'ala. Sehingga betul kerendi. Puna nia anak tak nampai ruang tanggung rukna. Berarti nampak kita belajar bicara. Biasa juga kan anak-anak gambar mana, ma, nyanya, udah sing mana anak kiri ngandre. Itu nak papa, dande, ini sing bapak anak kiri ngandre. Asiknya betul minta pernah kamu coba ditambah jadi tidak sih, ini itu karena Allah Ta'ala. Yang jadi persoalan bagi kita, kira-kira kita mengirim punanat tatama MRSD, tama SMP, tama SMA, selesai S1, SAG, SPD, SPDI. Nah kamu aja betul apalakan dari kan ke, ma, nyanya. Tidak kira-kira pulau sarjana, mana mereka aja betul apalakan dari. Asiknya betul mendengar Allah Ta'ala. Kalau udah dari SD sampai tua, lalu begitu caranya membaca, tidak tahu lagi siri-siri dengan Allah Ta'ala. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Jadi katanya dengan negara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara beberapa nabi, di antara beberapa umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya umat Nabi tadi dijamin semua masuk surga. Kullu ummati yad'una ilal jannah. Tunggal-tunggal umatku lan tamangasi ke surga illa man aba pasagalina tautiyah. Ya mami kita tautiyah lan tamar surga talan tamar surga. Tapi saya tanya bapak dulu ibu. Kere ngerungas jadi tamar surga. Ini apa kurang tahu ya? Sekali bi. Ngerungas jadi tamar surga kere. Ngasih alhamdulillah. Minggu benar kukutaan lagi senampe siapa yang berani jawab? Ini ruang tamu di surga kamu beri pasaka. Gimana lagi? Udah kita tamu di surga kamu beri pasaka berarti mati ruang bagian. Al mautu babun kullun nasi dakhilun. Mati itu adalah pintu. Setiap manusia akan melewati pintu itu. Pernah ada seorang guru, ibu guru, dia tanya muridnya ada 20 orang. Dia tanya muridnya, nah siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan, kecuali satu, ada 19 orang yang angkat tangannya. Lalu ditanya lagi, siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada yang angkat tangan. Terus ditanya yang satu ini, kamu nak? Tadi saya tanya siapa yang masuk surga, kamu tidak angkat tangan. Saya tanya lagi siapa yang mau masuk neraka, kamu juga tidak angkat tangan. Apa mau kamu? Apa negana? Bu guru, Nabila mamaku, maukah saya masuk polisi? Orang itu jawabannya. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perlu kita ingat Pak Bu, yang akan memasukkan kita ke dalam surga bukan ibadah, dari sampaiannya, dari puasanya, dari pahala hajiya, dari pahala sidakaya. Tapi yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah, pangamasihan karena Allah Ta'ala. Pernah ada salah seorang pemuda pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda 500 tahun beribadah kepada Allah di atas gunung. Gunung itu terletak di tengah-tengah laut. Dan di atas gunung itu memancar air tawar sebesar jari-jari. Dan di dekatnya juga itu tumbuh pohon delima. Yang lucunya pohon delima itu hanya berbuah 1 biji dalam 1 hari. Inilah yang dikonsumsi pemuda itu selama 500 tahun beribadah kepada Allah. Dan setiap sujud terakhir, pemuda itu selalu berdoa kepada Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jika sekiranya Engkau mematikan kami, maka matikanlah kami dalam keadaan sujud, agar tubuhku tidak disentuh, tidak tertelan oleh bumi. Apa yang terjadi? Cukup 500 tahun isiannya beribadah kepada Allah, nipa mati dari Allah Ta'ala. Begitu dia meninggal, apa dengan Allah Ta'ala? Wahai malaikatku, silakan hambaku ini masukkan ke dalam surga karena rahmatku. Nalangir gini pemudaya. Apa nak? Ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak akan masuk surga kalau hanya dengan rahmatmu. Tapi saya mau masuk surga karena ibadat. Masa 500 tahun saya beribadah kepadamu ya Allah, lalu saya mau dimasukkan ke dalam surga hanya karena rahmatmu, bukan karena ibadatku. Mendengar jawaban pemuda itu, Allah mengatakan lagi, ulangi ucapannya. Wahai malaikatku, silakan hambaku ini dimasukkan ke dalam surga karena rahmatmu. Mendengar pemuda itu tetap menolak. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak akan masuk ke dalam surga kalau itu hanya karena rahmatmu, bukan karena ibadatku. Masa 5 bilangan tahun beribadah kepadamu ya Allah, lalu saya mau dimasukkan ke dalam surgamu hanya karena rahmatmu, bukan karena ibadat. Apa dengan Allah Ta'ala mengirim malaikat? Wahai malaikat, kalau demikian silakan timbang amalannya dengan pemberian nikmatku yang saya berikan kepadanya. Apa kejadian? Nampak disirik matanya di pasuru, lalu ditimbang dengan amalannya yang selama 500 tahun beribadah kepada Allah, ternyata lebih berat timbangannya 1 biji mata daripada 500 tahun beribadah kepada Allah. Apa dengan Allah Ta'ala? Wahai malaikatku, silakan masukkan ke dalam nerakaku. Langir kanan Allah Ta'ala, apa dengan pemudaya? Dia sujud bertobat kepada Allah. Kalau begitu ya Allah, saya akan masuk surga hanya karena rahmatmu, bukan karena ibadatku. Barulah pemuda itu dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Jadi saya sampai agar lambat bagi surga, tapi badai bukan pahala haji. Yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Pangamasyana keringan Allah Ta'ala. Hanya yang jadi tanda tanya bagi kita, bagaimana caranya memperoleh rahmat Allah? Tentu dengan ibadah, puasa, haji bagi orang yang mampu, memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahmi. Ini untuk mendapatkan rahmat Allah. Pernah ada salah seorang jemaah haji dari Indonesia. Saya ceritakan masalah haji ini sedikit. Kebetulan saya ketua IPH Kecamatan Bangkalan, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Bangkalan. Saya terpilih jadi ketua. 2 bulan yang lalu ada musyawarah di kabupaten. Yang terpilih jadi ketua adalah mantan kepala dinas kesehatan. Dia juga mantan sekda, Dr. Saparudin Nurdin. Beliau mengatakan calon jemaah haji Indonesia Kabupaten Jeneponto tahun ini akan diberangkatkan sebanyak 398 orang, insya Allah. Dan itu calon jemaah haji kalau berangkat singgah di Jeddah, pulangnya tidak lagi singgah di Jeddah, langsung Madinah, Indonesia. Ada cerita seorang jemaah haji Indonesia berasal dari Indonesia akan dipulangkan ke Indonesia. Begitu pesawat mau berangkat, pilot menyampaikan pengumuman, semua penumpang jemaah haji dari Indonesia silakan naik pesawat. Di atas pesawat bisa kita sholat asar, bisa kita jamak dan qasar, karena sudah masuk waktu asar. Seluruh jemaah haji dari Indonesia naik pesawat, kecuali 1 orang. Ini yang 1 orang ini dia lebih pilih sholat asar daripada naik pesawat. Apa yang terjadi? Begitu azan dikumandangkan, langsung menuju musallanya di Madinah. Selesai sholat, pesawat sudah berangkat. Apa ada keraguan dalam dirinya? Apa ada rasa cemas dalam dirinya?
Tidak ada. Lalu apa yang terjadi? Baru 1 sampai 2 jam pesawat itu berangkat. Karena kalau Makkah Indonesia kirim 11 jam sampai 12 jam perjalanan. Baru 1 jam berangkat jadi pesawat. Pilot mengingat ada salah satu barang kecil yang tertinggal di Madinah yang tidak boleh tidak ada dalam pesawat, harus ada dalam pesawat. Apa yang terjadi? Pesawat itu kembali ke Madinah. Naiklah jemaah haji yang tertinggal 1 orang tadi. Pesawat itu kembali ke Madinah bukan untuk mengambil jemaah haji dari Indonesia yang tinggal tadi. Hanya karena ada barang terpenting yang harus ada dalam pesawat, sehingga dia memutarkan pesawatnya ke Madinah. Begitu dalam pesawat, naik di atas pesawat, apa nakala jumpa jemaah haji ya? Alhamdulillah. Anda batuji minkanana nabi tasigang kanana keringan Allah Ta'ala as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu, wajib yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita yang menentukan waktu, tapi Allah yang menentukan waktu. Kenapa demikian? Anna menunjukkan anak keringan Allah Ta'ala. Kamu nak baca kesumpahan serbat tantai. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Isikam makinane matapaka Pak jari lalu sampayanmu kenan sigang sakbaranu sebagai panolong bantu Allah Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Si tujuh-tujuh nak keringan Allah Ta'ala segangi tahu masak parak. Jadi apa saja yang akan kita lakukan kalau sudah masuk waktu, kerjakan dulu sholat. Bencana Allah, insya Allah Allah akan menjauhkan kepada kita. Jadi contoh bersumpai jemaah haji ya. Karena ini hanya dapat dari sampaianlah segan sakbarakna sebagai panolong batu di Allah Ta'ala. Ditinggalkan pesawat dari Makkah ini. Bukan perjalanan 1 jam, 2 jam, 12 jam. Tapi tidak ada rasa cemas. Dia yakin dalam dirinya bahwasanya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Siapa yang menjadikan sholat dan sabarnya itu sebagai penolong dari Allah, ada riwayat yang mengatakan asing kembali bagi tahu apa orang berlindung dalam telur. Repri punya bayar panggap foto panra. Jadi naik tahu 4 jari sambayanna segan sabarana sebagai penolong batu Allah Ta'ala kenaneng kembayanjo bagaikan berlindung di dalam telur. Repri punya bayar panggap foto panra. Asika makanan tumpu na dilinaw agade runtong pilangi ka akap utaya na panggap patwa kapan raka. Kira kan do? Risisi na kinanin niya ka ang pajari sampayan na segang sakbarana sebagai panolong bagi Allah Ta'ala. Bahkan ada riwayat yang mengatakan puna singkam memujain atau sambayan Jumat segang jain atau pada jam subuh bencana Allah tidak akan diturunkan ke muka bumi ini. Hingga biasa apa juga kejadiannya kiri oleh nemai. Udah masa bersubuh masih setengah mati ya. Anggap berapa setengah mati ya. Inake pakada radio, inake barasa, inake bang, inake tunjuk puling kamaki, inake iman, inake tunjuk puling jari makmu. Bertiga kali. Saya biasa di maga pun dasarnya pada bawa kamera kana, luruskan dan rapatkan. Bagaimana Pak diluruskan dirapatkan pun kali-kali saja. Apalagi di kemakamayan ada edaran Menteri Agama. Jangan diperkeras suara azan. Dilumpui lagi kurang tepat apalagi sudah dicadi. Coba pun sumpeng, waktu itu apaan masih ya. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Wajikan ngimbau ngasambayan natin roa
Ini biasa dan turun ke tulolong nabadi. Wajikan ngaitin roa parapak kelantuk karimbu ganggan dan bau kesambayan. Subhanallah. Ini ketika menuju boleh jadi ya boleh. Hayya 'alas shalah. Katanya di langgar gitu dong, boleh belum tentu batu ngasih kita uang. Bagaimana tingginya menara sampai 10 meter, 20 meter. Tapi hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Jadi tapi kepura kering ini malam para guru-guru lagu singgung sebentar ibu-ibu. Ada dua laki-laki yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, laki-laki yang pertama yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ia miantu pura-pura de. Dia bagi tampilin bainena, sagena tena sumpah pala pupur mangir bainena, akhirnya mati bainena. Ia minyak pura-pura de kamayan jo, paling riolo la di remur ya Allah taala. Yang kedua, laki-laki yang kedua yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah berniat untuk menikah atau kawin. Mudah-mudahan kalian dipanaikan saat dikuatir jadi apa. Ada tadi badai tegak-tegak jangan ngapa yang penting pernah berniat untuk menikah. Sabanakan kita an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Man ragiba sunnati, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni, bukan umatku. Nisa salir nak bita. Nak bita kanan kerja nak kira bita. Saya hanya menyampaikan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Jadi Pak, saya ingatkan bapak-bapak perang pura-pura nih, laki-laki itu harus berlemah lembut terhadap istri, jangan terlalu kasar. Sikit disede ditampa siguli mencoba bania. Karena kita ruga di persagaan kering. Asalabat tunggu kalau kurang nena, batuna meribala ruwa dia. Punya tempat tampil lu sana ibadah di pasepa. Nah, selagi lu tidak boleh bani urut nasi, boleh urut nonjokan. Subhanallah. Laki-laki itu harus lemah lembut terhadap istri. Kenapa? Perempuan itu tulang rusuknya bengkok. Karena tulang rusuk wanita itu bengkok, kita harus berhati-hati. Kapan digerasi patah, kapan juga dibiarkan berbahaya. Tujuannya apa? Agar kita berhati-hati terhadap istri. Harus lemah lembut, jangan terlalu kasar. Makanya di pamannya kering, nisari kelebihan dari Allah Ta'ala. 5 jurupanan apa enggau kan saya baik kulit minta mar surga. Bu, dalam rumah tolong dengarkan baik-baik. Apa jurupanan apa enggau kan saya baik ini ya kulit minta mar surga. Yang pertama, najagai kapan rakana sampaian pilih mengasal lo sipatang. Yang kedua, nakatutui kapan rakana puasana di bulan Ramalanga, insya Allah tidak sampai lagi 1 minggu. Yang ketiga, dia tutup auratnya alias pakai jilbab. Izin bagi bongongan nih ruang negeri. Niat tuh bagi bongong malah lagi Allah Taala. Yang kedua niat tuh bagi bongong malah di jilbab mangando. Ini pertama sempat dengan Allah Taala. Yang keempat, taat terhadap suami. Jadi gampang kamu tuh susah gampang susah. Taat terhadap suami. Seriwatu Nabi ta lantang bangian apa mutri dakwah. Begitu pulang dari dakwah langsung ada kopi banena Khadijah wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Langsung dia pilih Sayyidina Khadijah. Ya Rasulullah, saya ini kan istri Nabi, saya ini istri Rasul. Masa orang yang kita bersurga badena sahabat kan daripada nakke. Apa dengan Nabi Khadijah la taqdab dengan marah. Kalau tidak percaya, besok pagi setelah sholat subuh kunjungi dulu rumahnya Abu Talha, temui istrinya.
Utanang baji ke baden Abu Talha. Amalan apa na pangkau ka mangir buranen na mangir Abu Talha. Sakin arenda baden Abu Talha panenro tatul sa pakai muda suruga. Sakin tidak puas ya Khadijah. Selesai salat subuh dia bisa keruluan. Langsung manggil bala Abu Talha, temu istrinya. Ibu Talha, tadi malam itu Nabi pulang dakwah jauh malam, dia bisik sama saya. Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Ia minta surah batu nabita, Abu Talha. Nasur kuta nang kinabita. Amadan apa di bangkau kamangir buranenta, mangir Abu Talha, sagena renta paling rota tulus di pagi bulan sumuga. Apa dengan benin Abu Talha, Ibu Khadijah istri Rasul, ini kita biasa kuamalkan di buranenku Allah taluji. Tolong dengarkan baik-baik taluji. Yang pertama, puna batu lagi lama buranenku, batu bangang, batu di gogoa, batu di tanaya, batu pada foto, batu di kantor ga. Tidak marah lagi gol lagi rohan buranenku nampak susukan sokna. Kita tanya bapak-bapak dulu. Di Bang Asim bikin apa kamu balik? Tegak puna batu gimana? Betul betul apa bu? Lagi pakai budak semoga. Yang kedua, tolong dengarkan ibu-ibu yang jauh sana dan di dalam rumah. Nah karena banen Abu Talha, Ibu Khadijah si Rasul, inaki puna kusarikan riburanengku ya. Dia nak kumenten ripangandriana buranengku, puna tidak tahu panamaringan riburanengku. Kita tanya ibu-ibu dulu. Dia bagi pakama buranen tegere puna gisarikan re. Amar tu pengana buranen kenapa betul kira pangandriana. Mereka biasa cuma beda-beda batu di bala tatan na mo di meja nga apa kana. Udaing mangi ngandre tatan na min di meja nga. Udari kinombo amin tu migida ang ngayaw ka maneji lana ngari pala tuga ka kusi. Subhanallah. Lagi dipakai bu nasuruga kan. Yang ketiga, tolong dengarkan baik-baik ibu-ibu. Nah karena baden Abu Talha, Ibu Khadijah istri Rasul, inaknya puna baiknya. Tidak rok nak kena kupasai lagi matangku menentang mari kamar kan. Angapai, kutayanya rok pangobi na buranenku. Siapa tahu aku bikin sampai dengan patasai lama matangku nanti aku saringi. Saya akan dilaknat oleh mereka Jibril mulai malam ini sampai jam 9 pagi. Jadi bu, hati-hati gitu. Punangga panggo ukurannya lagi singgo lagi mana dari tata jajai. Ila maging tripaki bu na sumuga. Jadi apa karena badan Abu Talha, Ibu Khadijah si Rasul, inak iya pada kupasai lagi matangku, punanakana mo ukurannya kumarnake. Ma atin romo kunau tena tena gulang apa mangandudu abat kompa. Apa beda pasila mata na benin Abu Talha. Tebe je bobene si baru budak gerungan di moto salang anjir kampung bugere. Una batu boya-boya buranena. Na kuran dale nerang ni ko binya buranena ngapai asam kalongkung. Udah rungan kamu bener to sali boya panekan tina ja. Tina kana meger tina ja. Bu tina ja. Bunda gam aja. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu yang sudah menikah itu paling gampang pergi umrah tanpa duit. Saya pernah baca bukunya Kitab Hukum Religion, di catatan kakinya itu dikatakan barang siapa seorang istri yang menawarkan diri kepada suaminya dalam hal hubungan suami istri, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umroh. Masya Allah. Masa bakasra ada kamu dikutai. Inai tahu seria bayi deh. Aku bikin buranena. Nampak pararan tambah di kamar kan. Pahala nasi kabalik begitu lampai umroh. Subhanallah. Yang mengurangi kamu oh tidak muncul satu
Itu kurang kami tayo sa silam tepi itu kurang cara maija Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamar-kamar itu negara ini anjo anak muda itu di kamar-kamar di bahasa salah dua tidak pau. Anggap mereka salah tidak pau. Kesikede itu tuaya na sarang. Purina ikat ketua maki takulia minale tagarakta. Kita balik ini budak maju. Justru tahu tuh parang minale tagarana. Angapay anjo tutoy le bagi jadi anak. Ikat tanjur anak kata dipakai bagi jadi tutoa. Apa ada le dari tagarakta. Riola di mai keren tidak padikan kabe dua anak cukup. Riola mau bersibala kita mana sih ada jadi punanda jadi serbatan. Dia salapan serbatan dia 10 bahkan dia 15. Tapi riola juga tidak ada besi-besi anak-anaknya. Angapa? Kamu nak bor yang ada anak apa kan mana? Anak, dia memang kena kibesir di dalam pangandriang. Ini nak kibesir di dalam pangandriang, bahkan reko tai kiti. Purina pengacara tu patah dia oleh lu mungkin luku. Angapa sakit sahabatnya kiti kayak maju kita tidak bisa iya. Angapa tidak bisa tinggi kaya? Sekrekan anak burung. Iya. Dia bunda kiti tinangkit tina bapak sangin kakak. Lagi saja kakak. Jadi benar kipai anggota DPR keren kipai kepala desa turun kiti kak sekrekan anak burung. Insyaallah. Ini baju kiti kaya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rekaman ini sarbatang tatune pada pertungasin yang hadir puna mutri kini marimatian negering. Sebagian ulama mengatakan parisinan tunyawanya puna lesesala muda batang kalia asing kembali begitu atallasa dan itu rumpak dan pitalun bilangan. Sebagian ulama mengatakan asing kembali begitu atallasa dan sisili bukulina. Yang menegerin dari contoh ni kan kuai. Ane kan kuai paling patah dungki. Bingkai coba saya kita tes ibu mesti gantang, segera kuai ke anak suruh. Kira-kira tiga mau bersih deket. Apalagi nyawata kalau lalang kamu dari ratusan. Nah itu malaikat Israel begitu ganasnya malaikat Israel baru dikabari malaikat Israel akan datang menjemput roh kita, seluruh tubuh kita sudah gemetar. Anda kira ngasih minus batu kali. Mingkai kira-kira anti kamu menjemput-jemputnya berdali kanta. Katanya tak bangka ada tahu. Nah pada kamu tak bangka lagi pada baca. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Hanya yang jadi persoalan bagi kita, ketika tidak ngasih dekinan yang pernah mati salah yang mungkin membara akan diperlakukan seperti itu oleh malaikat Israel. Sebab kenapa? Kalau dia ahli ibadah, punah pas sampai yang tatara nanggap pala sakara, dan dia memalaikan maut dan dekana, nair dan dipalat tuan ring di bawah ia, punah pas sampai yang kering akan amantu di bawah dan juga sampai yang amangnya di malaikan maut. Malakal maut tamakul ainu alla nyawaku ribawaku kaiya min bawaku kupake anyeroganari Allah Ta'ala. Aku lagi palat peribaya malakal maut nangis sendiri maya. Irgeli palat pendiri Allah nekan kuang. Apa senakana? Limana nyo pasambayang amangin malakal maut. Malakal maut tamakul ainu alla nyawaku rilimangku kaiya minna limangku kupake anulisi kitabah iya tumi anne limangku kupake anyapu ulu anak makukan. Takulnya palat terimanya malakal maut nangis di bancingnya.
Batu nanti bangke apa sedekah bangke ini juga sampaya ngamangin malakal maut. Malakal maut tamakul ainu alle nyawa kuri bangkeku kaya minne bangkeku kupake alam pa sambayang barajama. Iya tumi anne bangkeku kupake alam pa sambayan hari raya. Tina jana kupake alam pa angam bisarak. Saraba. Udah kemen bagi ya. Hanya apa? Malakal maut menghadap kepada Allah. Oh karena Allah Ta'ala nampak nani atan heru pasulu nyawa dari batan nakalena. Na tena sekali-kali nakul na pasulu nyawa dari batan nakalena. Apa kata Allah Ta'ala? Israel pun tutuding antuatangku. Mingkari kemen Israel punair pangal nyawa na tanti pasambayaga antama mo suruga aleng buah kayu di kana tupah. Di dalam bahasa Arab tapahum, di dalam bahasa Indonesia apel. Nampak dulu sejarahku. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak nera nado pajinikian atang ko pasambayaga irukan wali jawana. Pendek cerita nera minang malaikat Israel. Sikilin na bato nera malaikat Israel. Nampak pinacida dia pasambayaga irukan wali jawana. Anji buah kayu batur suruga tatul sering Allah Ta'ala. Masya Allah terjadi keajaiban. Ang apa? Asulu kali-kali jo nyawa ini para tuki. Na pun asulu kali-kali kubatan tumitinan na paarsi. Hadiri kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saya di mana-mana memberikan tausiah, biasanya di penghujung tausiah saya selalu mengingatkan untuk kita semua, terutama pada diri pribadi saya sendiri. Bahwasanya salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kerem paralun orang ini karena yang mati. Kasabanjo Allah saga, anu sipinawa manyamangin yung matiya. Kibanjo Allah saga, pasti minantung ini karena yang mati. Demi jebawang kerem, suandainya nabilang yang Allah Ta'ala. Papalakana na nyawa na jutau matia punala na buku mi balakna apagaramula la diri ni karirupan na tau matia la ni susuru sagina li palit di mangir panruku na dan lebih sedih lagi pun nera musul kamar di kampalaga dan ni panai bule kanga kasondenya bilang ngerian ki Allah Ta'ala papalakana na nyawa na jutau matia punala na buku mi balakna kurasa bayi ni kurane lan nasanga si kita wari pangaruga an nawanaway papalakana na nyawa na jutau matia punala na buku mo balakna gasiran peran pinjulalan di kita na ju akhbarul akhirah. Kunnala ditiri mojene kari rupana tau mati amat kunrarim minyawana masarro dudu jene dingin lalu itiri kianga mabamban dudu iku sarimbatan nakalengku Landri masuluk nyawa kuna alle malakal mauti napunna lani susuru motau matea matkun raringi pole nyawa nama sarro dudu angkana ari-arian lalu batinu an susuruka mapaarisin dudu ibu kulen kulan rimas suluk nyawa kuna alle malakal mauti napunna lani paditti motau mate amangeri panrokona akki yoki pone nyawa nama sarro dudu angkana ya Allah dokotongko kirupang kulibaliba iruka anjini kiburanengku anakku mintungku cucungku ya mami anne allo aku kale bagan sijini anggil nama ngeri allo kiamaka
Nebunna irate mori bule kang tau matea Makia kipone nyawana masarro dudu angkana Tiak lalu ko irangia liba-liba Iruka anjini kibone nabalakung Iruka ampilang iri isaran nabi japam manakangkung Oh anak Anne allo waniyamaku antumakukan Tiak lalu ko ero kinapaka belin-belin-lino Inake mo anne alle cini Inake mo anne alle rapang Di irama alam pani pinawan Nata di iranganga dosa kumanna sereng Bapak Ibu yang saya hormati, kami belum sampai kirim papalakana na nyawa na juta umatia pundala na buku yang mubalakna. Kalau seandainya dibilang riang di Allah Ta'ala, kurasa tidak mantu dunia rupa tahu baini burakne, palalan masatori pangaruka an-nawanawai, papalakana na nyawa na juta umatia pundala na buku yang mubalakna. Kemudian terakhir saya mengajak hadirin, pertama anak kandungnya dan kedua orang tuanya. Mari kita bersama-sama mendoakan dengan membacakan ummul kitab atau suratul Fatihah. Lalu kita kirimkan kepada Rahmawati binti Tamma almarhumah. Mudah-mudahan kareng Allah Subhanahu wa taala dan yakni pagasalam ari lampana di singarian burungna di pajenikian taman-taman batu di surga dan pakadila batu di pipitna neraka. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhiyah Rahmawati binti Tamma almarhumah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya kepada Allah saya beristighfar, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Segala yang benar itu datangnya dari Allah dan segala kekurangan serta kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada keilapan dan kesalahan. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.